Berdasarkan kisah nyata tenggelamnya HMAS Armidale di Laut Timor saat Perang Dunia II, kita dibawa ke tahun 1942, kamp pelatihan militer di Australia. Suasana penuh semangat, pemuda-pemuda berapi-api siap lawan fasis Jepang. Kamp di tengah hutan, latihan super berat. Komandan, yang cuma punya satu tangan, tegas bilang, di medan perang, cuma teman yang bisa diandalin, saling jaga biar selamat. Leo, orang aborigin Australia, badan kekar, muka keras, mata penuh tekad, gara-gara rasisme, gajinya cuma sepertiga teman kulit putih. Sering diejek. Di latihan pertama, tim harus lewati gunung dan balik tepat waktu. Telat sedetik, ulang sampai benar. Hujan deras, hutan licin, mereka lari kencang biar tepat. Will, pemuda berambut pirang, terjebak lumpur, mulai tenggelam. Rekan lain lari, tinggalin dia. Will berjuang, hampir mati sebelum ke medan perang. Leo balik, tarik tangan Will, angkat dia dengan sekuat tenaga. Will cuma bisa terima kasih. Leo bantu jalan sampai finish. Tinggal 10 detik, untung mereka tepat waktu. Komandan kasih mereka istirahat, makan jeruk buat pulih tenaga. Kerumunan protes, iri, terutama Kelly, prajurit yang benci Leo gara-gara asal-usul pribuminya. Kelly kesal lihat Leo makan jeruk sementara dia push up. Di kamp, cuma ada cowok, satu-satunya cewek adalah perawat. Mereka tergila-gila sama wajah ganteng dan tubuh kekar Leo. Pas latihan pendekatan dan serang pakai pisau, Kelly ngerjain Will yang penutup. Pukul hidungnya sampai berdarah. Bilang cuma, kecelakaan. Leo bela Will, kecelakaan. Balik dengan tendangan ke selangkangan Kelly. Kelly nyerang. Mereka gulat di sungai. Kelly bukan tandingan Leo. Dia minum air sungai banyak. Bahkan skill nyelinap di air Leo bikin Kelly ketakutan. Leo jago sembunyi di air karena leluhurnya nelayan. Sebagai pribumi, dia terbiasa bertahan di air. Bisa nyelam lebih dalam dari orang biasa. Waktu kecil, tiap ke laut, ayahnya bilang, ada hal kuno dan berbahaya di lautan. Selalu siap. Selama ini, Leo dekat sama perawat Susi. Dia ingetin Leo hati-hati pas perang di laut. Waktu cepat berlalu, tim selesai pelatihan, dikirim ke kapal HMAS Armidale, menuju front Eropa. Di Laut Timor, Leo terbangun dari mimpi buruk. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Lalu serangan udara mendadak hantam kapal. Kapal cepat tenggelam, ratusan orang tewas, jasad mengambang di laut. Leo tarik Will yang pingsan. Cari pertolongan, serangan udara musuh terus. Leo harus nyelam berkali-kali hindari peluru. Pas pesawat musuh pergi, Leo tarik Will ke papan besar. Lakuin CPR buat selamatin. Lihat rekan-rekan hancur mengapung di sekitar. Leo nggak takut, laut adalah rumahnya. Dia nyelam cari barang berguna. Tapi mereka nggak tahu, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan menanti di depan. Will dengar suara rekan, mau panggil, tapi cuma sempat dengar jeritan. Sesuatu tarik dia ke air. Leo berenang cari barang. Tiba-tiba suara mengerikan lewat. Bikin dia berhenti, waspada ngeliatin sekitar. Cuma jasad mengapung di permukaan. Leo nggak tahu, di air hitam bawah sana, makhluk seram berenang deket banget. Tapi belum nyerang. Will selamatin Tom, rekan yang luka di kepala. Rada paranoid, tiba-tiba terdengar suara kayak serigala melolong. Tapi Leo bilang itu bukan serigala, melainkan sesuatu yang lagi deketin mereka. Ternyata cuma kelompok prajurit selamat lain. Mereka bilang itu suara sirine rusak. Sengaja dibunyikan biar ketemu. Tom antusias melolong kayak serigala tua. Kelompok itu ada Kelly sama 3 orang lain. Stans dan Bobby kena peluru. Luka parah. Semua naik ke papan logam grup Leo buat kumpul. Mungkin mereka satu-satunya yang selamat. Bobby nyalain sirine rusak buat panggil yang selamat. Suaranya ngeri di tengah lautan luas. Awan hitam nutupin laut. Malam dan kabut bikin mereka makin terisolasi. Pagi, matahari nyelinap lewat awan. Kasih tanda pagi buat yang selamat. Di papan logam, mereka cuma punya 1 senapan, 3 granat, sekaleng pitch, sekaleng bensin, pisau, dan sepasang suar penyelamat. Nggak ada air tawar, cuma air laut di sekitar. Will pakai kain buat hitung posisi dan waktu kapal penyelamat bisa datang. Tapi kabut tebal bikin susah ditemuin. Malam sebelumnya mereka aja nggak bisa lihat walau cuma 10 meter. Kabut nggak gampang hilang. Leo nggak ngerasa angin sama sekali. Tiba-tiba ada suara gemericik di belakang. Mereka kira ikan. Leo fokus ke masalah.
bilang arus laut bikin mereka makin jauh dari rute penyelamat. Pesawat mungkin nyari, tapi kayak cari jarum di tumpukan jerami. Serangan tadi terlalu cepat. Kayaknya nggak sempet kirim SOS. Pulau terdekat 90 mil, Will bercanda. Andai punya motor, tapi tiba-tiba dia lihat sekoci bermotor yang masih utuh. Pas ngebahas siapa yang bakal berenang ke sana, kepala hiu muncul, gigit kaki Bobby. Semua tarik Bobby, tapi hiu gede dan ganas. Narik dia ke air cepet banget di tengah jeritan. Panik, mereka bingung. Kenapa ada hiu segede ini? Leo atur napas, amati gerakan hiu di air. Bobby coba lawan di bawah, tapi monster itu tarik dia. Kepala Bobby muncul, dikira masih hidup. Ternyata cuma bagian atas tubuhnya. Bagian bawah udah dimakan hiu. Papan terus mengapung ikut arus. Semua masih syok. Leo bilang itu hiu putih betina. Panjangnya kira-kira 20 kaki. Dia tahu karena hiu jantan gak sebesar itu. Kelly marah, ngomong keras. Tapi Leo suruh diam. Suara cepet nyebar di air. Hiu gampang lacak mereka. Apalagi hiu lagi berburu. Leo bilang hiu tertarik sama darah dan gerakan. Kalau mereka diam, nggak berdarah, hiu bakal bingung nyerang. Leo tahu ini karena leluhurnya dan pengalaman masa kecil. Semua cuma bisa diam nunggu. Tapi darah dari kepala Stans netes ke papan. Kakinya masuk air. Seketika hiu nyambar kakinya, tarik ke bawah. Leo dan tim coba tarik. Tapi monster itu hancurin badan Stans. Darah membanjir. Leo hampir ikut ketarik. Stans nekat ngoi. Teriak suruh temen nembak monster itu. Will cabut pin granat. Lempar ke air. Ledakan bikin air muncrat. Hiu lepasin Stans. Mereka tarik dia naik. Tapi kakinya udah putus. Will cepet pakai ikat pinggang buat ikat biar darah berhenti. Leo tahan Stans yang kesakitan. Will dan Teddy balut kaki Stans pakai kain bersih. Leo suruh bersihin darah di papan. Kalau enggak, hiu bakal balik cepet. Leo bilang tetap waspada. Hiu pasti balik. Bener aja, monster laut itu muncul lagi. Sirip dan gigi tajam mendekat. Nunggu momen buat nyerang. Malam tiba. Tom kena halusinasi. Mendekati pinggir papan. Terpikat kilauan cahaya di air laut. Rekan peringatkan jauhi pinggir kalau nggak mau kehilangan kepala. Tapi semua malah ikut kepo. Mendekat lihat, Stans nggak bakal tahan malam ini tanpa bantuan. Leo pakai center cek jalur ke sekoci. Putusin lompat lewat karung dan tong yang mengapung di laut. Kelly nyinyir, bilang Leo bakal kehilangan kaki sebelum sampai. Leo cuek, ikat tali di pinggang. Pasang center, bawa pisau. Siap, dia fokus. Lompat ke tong pertama, sukses. Seimbangin diri, lompat ke tong berikutnya. Sempet pegang, tapi kakinya masuk air. Cepet tarik kaki, hiu udah ngendus gerakan. Berenang di bawah nunggu momen. Leo lanjut lompat, buru-buru tarik kaki. Hiu tahu posisinya, nyelonong ke atas dengan rahang tajam. Cuma dapat nyenggol sisi papan. Leo genggam kuat tiang di sisi lain. Untung Kelly tembak hiu itu. Hiu tenggelam, muncul lagi. Tapi luka bikin dia tenggelam lagi. Jantungan semua. Leo lompat ke sekoci. Teriak suruh tim tarik dia balik. Tapi hiu bandel. Kejar lagi. Leo ukur jarak. Lempar granat ke hiu. Bikin kaget. Hiu lari nyelam. Leo coba nyalain sekoci. Gagal. Tiba-tiba terdengar suara sirine rusak Bobby. Tersangkut di sirip hiu. Leo suruh semua diam. Bilang hiu lagi muterin. Taktik berburu. Belum sempet paham. Hiu tabrak papan keras. Nggak jelas maunya apa. Padahal banyak jasad di laut. Dia nggak minat. Mungkin suka daging segar. Hiu terus muter. Ngejek. Kelly kesal mau lempar granat biar hiu hancur. Tapi Leo tahan. Cuma sisa 2 granat. Harus pakai di saat tepat. Mereka lolos 1 malam lagi. Pagi. Kelly kecapean. Ketiduran. Pas tidur, dia nggak sengaja lepas granat dan cabut pinnya. Leo kaget bangun. Lihat granat menggelinding ke Stans. Stans buka mata, cepet nindih granat. Tubuhnya meledak, darah dan daging muncrat ke yang lain. Kelly nggak ngaku salah, tapi nggak ada waktu. Leo bilang harus cepet bersihin darah dan daging Stans. Kelly penutup, mau tendang jasad Stans ke laut. Leo marah, tarik kerah Kelly. Bentak, Stans rela nindih granat buat selamatin mereka. Keduanya berantem. Will coba lerai, malah kejengkang. Muka nyemplung ke usus Stans. Will kesal, teriak pertama kali, suruh semua berhenti. Teddy usul urus jasad Stans dengan hormat. Mereka bungkus semua dalam kain. Lepasin ke laut, hiu masih ngintip dari jauh.
Nunggu momen, Leo mau bagi kaleng Peach, udah 2 hari nggak makan. Tapi tahu Tommy udah habisin. Mereka pasrah, Tommy udah nggak waras. Perut lapar, mereka terus mengapung di laut. Kelly tiba-tiba melow, nggak ngangka mati kayak gini, tanpa peluru, tanpa jasa. Ayahnya dulu luka dari perang. Jadi gila, nyaris nyakitin ibu dan adiknya. Makanya Kelly cuma bisa bertarung. Mereka ngebayangin akhirnya minum air kencing sendiri. Kayak cerita orang, Leo nggak nunggu lama. Ambil pipa, kencing, terus minum sekali teguk. Mantap, katanya, lega. Awalnya semua jijik. Kelly bilang nggak bakal ngelakuin hal kotor itu. Tapi sebentar kemudian antre kencing. Kelly malah bilang punyanya, lumayan enak. Tiba-tiba hujan turun. Semua ketawa kayak orang gila. Malam tiba, Leo terbangun kaget. Dia di pinggir papan saat tangan tiba-tiba mencengkeram tepi. Itu Hafi, tangan terulur. Leo mau tarik, tapi cuma halusinasi. Nyatanya, mereka coba tarik Tom, tapi hiu udah seret dia ke laut. 4 orang sisa mengapung, mulai halusinasi. Leo lihat Hafi lagi, jalan ke pinggir papan, jatuh ke air. Di laut dalam, dia hampir pegang tangan Hafi. Untung ditarik tim. Will peluk Leo, bilang mereka bakal pulang. Leo sadar lagi. Kelly dengar suara pesawat, buru-buru nyalain suar, manggil. Tapi Will kenal suara mesin. Itu pesawat musuh. Leo dan Will lompat ke air hindari peluru. Tapi Teddy kena tembak parah. Kelly, si paling brengsek, justru selamat. Pesawat lewat. Leo berenang balik, tapi dengar mesin balik lagi. Di bawah, hiu ketarik darah. Sirine rusak bunyi ikut gerakan hiu. Kematian di mana-mana. Leo nekat tembak pesawat pakai senapan. Kelly peluk Teddy, tutup mata, jatuh ke laut. Leo kena peluru tembus perut. Ambruk di air. Hiu muncul di belakang Will dan Kelly. Kelly penutup, dorong Teddy jadi umpan biar dia dan Will kabur ke papan. Will buru-buru balut luka Leo. Tapi pesawat musuh balik. Mereka lega lihat pesawat jatuh. Leo tadi nembak kena. Leo tahu ulah Kelly. Konfrontasi, tanya kenapa pakai temen buat selamatin diri. Kelly, pucat, cuma bilang dia juga bakal mati kehabisan darah. Leo ketawa gila, lalu mukul Kelly, tarik rambutnya. Kelly tekan luka Leo, pas tarung, tangan Kelly jatuh ke air. Hiu udah nunggu, nyambar, tarik dia ke bawah. Leo dan Will coba tarik, tapi Kelly luka parah di perut. Pas balut luka Kelly, ketiganya ambruk di papan. Kelly pucat kehabisan darah. Lapar dan haus bikin mereka nggak waras. Kelly nangis, ngaku salah bunuh teman, minta maaf. Dia cuma nggak mau mati. Tiba-tiba, Will lihat bayangan. Pilot Jepang tadi belum mati. Berdiri di papan, pegang pedang. Mereka punya 1 granat lagi. Kelly desak Will bunuh dia. Tapi Will ragu. Prajurit Jepang tiba-tiba buang pedang. Angkat tangan kayak nyerah. Bikin Will nggak cabut pin granat. Tapi begitu dekat, Jepang itu nyerang. Will tarik pisau, lawan sendirian, tapi musuh lincah. Will kalah cepat, dilempar ke papan sebelah. Leo coba berdiri, mau selamatin Will, tapi luka bikin dia cuma tahan 2 jurus. Langsung ditendang ke laut. Hiu nunggu momen, berenang dekat mangsa. Leo di ujung tanduk, berusaha berenang ke papan. Bersamaan, Will dicekek kepalanya ke air sama Jepang. Dia tendang kepala musuh buat ngoi, tapi ketendang balik. Granat jatuh dekat kaki Kelly. Jepang ketawa kejam, mau habisin Leo dan Will. Tapi Kelly pegang granat, peluk kaki musuh. Sebelum cabut pin, dia senyum cerah. Will cepat tarik Leo lompat ke laut sebelum papan meledak. Darah memerahi air. Mereka ngoi, berenang ke sekoci. Tapi darah dari luka perut Leo tarik hiu mendekat. Will nemu botol sake Jepang. Mereka minum bareng. Mungkin tegukan terakhir. Keduanya siap buat yang terburuk. Kabut sirna, langit cerah. Leo lihat halusinasi Haji, kakaknya. Dia pegang granat terakhir, lompat ke laut. Kenangan masa kecil jelas banget. Dia cabut pin, nyelonong ke mulut hiu yang penuh gigi. Ledakan keras di bawah laut. Monster mati. Leo kayak pamit dari masa lalu. Ngoi ke permukaan. Will tarik dia naik. Balut luka, peluk erat. Kebetulan, Will nemu kotak peralatan. Cepet benerin sekoci. Mereka bakal pulang segera.